Ada sebuah perusahaan yang baru aja mengakui kalau mereka kalah dalam perlombaan paling mahal sepanjang sejarah teknologi. Anehnya, setelah pengakuan itu, harga sahamnya justru naik lebih dari 10%. Perusahaan itu adalah Meta. Perlombaannya adalah AI. Nilai yang mereka pertaruhkan pun luar biasa. Tahun ini aja Meta menggelontorkan 145 miliar dolar untuk membangun infrastruktur AI. Sejak Januari 2026, mereka menjalankan inisiatif khusus bernama Meta Compute dengan target membangun puluhan gigawatt kapasitas komputasi dalam dekade ini. Lalu berkembang menjadi ratusan gigawatt dalam jangka panjang. Perusahaan data mereka dibangun di berbagai lokasi, dari Louisiana hingga Ohio, bahkan hingga akhir Maret 2026 komitmen sewa jangka panjang yang mereka catat sudah mencapai 182,9 miliar dolar. Namun, pada awal Juli lalu, Bloomberg melaporkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Di tengah investasi AI yang begitu besar, Meta justru dikabarkan sedang menyiapkan bisnis cloud baru. Tujuannya adalah menjual kelebihan kapasitas AI yang mereka miliki, bahkan kepada pesaing langsung seperti Amazon, Microsoft, dan Google. Bayangkan, sebuah pabrik senjata yang di tengah perang malah menyewakan sebagian gudang amunisinya kepada tentara lawan. Begitu kabar ini muncul, saham CoreWeave langsung turun 10,8%, sementara Nebius melemah 12,4%. Pasar tampaknya langsung menangkap maknanya. Kalau Meta benar-benar ikut menjual kapasitas komputasi, pemain lama seperti mereka bisa kehilangan pelanggan besar. Menariknya, hingga berita ini menyebar luas, Meta memilih tidak memberikan komentar. Reuters pun menyebut mereka belum bisa memverifikasi laporan Bloomberg tersebut secara independen. Meski begitu, pasar sudah bergerak lebih dulu, seolah-olah yakin bahwa skenario ini memang akan terjadi. Padahal Zuckerberg sebenarnya sudah memberi petunjuk lebih dari 2 bulan sebelumnya. Dalam rapat pemegang saham pada Mei lalu, ia mengatakan kepada investor bahwa kalau Meta sampai membangun infrastruktur melebihi kebutuhan, maka menjual sisanya memang definitely on the table. Begitu katanya. Ada 2 skema yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama, memberikan akses ke model AI mereka, termasuk New Spark, dengan konsep yang mirip AWS Bedrock, sehingga para developer bisa menyewa berbagai model AI dalam satu platform. Yang kedua, lebih sederhana, yaitu menjual kapasitas komputasi mentah, seperti yang selama ini dilakukan CoreWeave dan Nebius. Sejumlah analis menilai langkah ini bukan keputusan yang nekat. Menurut analis Fierce Network, Meta sebenarnya sudah memiliki hampir semua modal yang dibutuhkan untuk sukses di bisnis ini. Mereka punya skala hyperscale, jaringan kelas dunia, investasi pada chip buatan sendiri, serta salah satu armada GPU terbesar di dunia. Yang belum mereka miliki adalah pengalaman melayani pelanggan enterprise seperti AWS atau Azure, lengkap dengan sistem keamanan, database, dan dukungan global. Karena itu, jalan yang paling realistis bagi Meta bukan menjadi penyedia layanan cloud yang bersaing langsung dengan pemain besar, melainkan menjual kapasitas komputasi mentah kepada pelanggan yang memang sudah memahami kebutuhannya sendiri. Sebenarnya Meta juga bukan yang pertama mengambil langkah seperti ini. SpaceX melalui xAI lebih dulu menyewakan satu pusat data penuh, Colossus One, kepada Anthropic senilai 1,25 miliar dolar per bulannya hingga 2029. Kapasitas serupa juga disewakan kepada Google dengan nilai sekitar 920 juta dolar per bulannya. Artinya, Meta hanya mengikuti jalur yang sudah terlebih dahulu divalidasi oleh pasar. Bahkan menurut TechCrunch, ini menjadi sinyal bahwa pemenang sesungguhnya dalam perang AI mungkin bukan perusahaan yang memiliki model AI paling pintar, melainkan yang memiliki pusat data paling banyak selama permintaan komputasi tetap tinggi seperti sekarang. Yang membuat kisah Meta berbeda adalah sumber keuntungan mereka. Menurut CNBC, hampir seluruh manfaat nyata dari investasi AI besar-besaran Meta justru datang dari bisnis iklan mereka, melalui kemampuan penargetan yang semakin canggih, bukan dari produk AI generatif milik Meta sendiri. Sampai hari ini, 98% pendapatan Meta masih berasal dari bisnis iklan digital. Jadi, Meta memang menghabiskan 145 miliar dolar untuk mengejar OpenAI dan Google dalam perlombaan model AI. Tetapi sampai sekarang, mereka belum benar-benar memenangkan perlombaan itu. Namun, mereka tidak menunggu sampai menjadi juara untuk mulai mendapatkan hasil dari investasinya. Infrastruktur yang sudah terlanjur mereka bangun, kini bisa dijual kepada siapa saja yang membutuhkan, termasuk kepada para pesaing mereka sendiri. 2 pertaruhan yang sebelumnya menyatu, infrastruktur dan produk, kini dipisahkan. Pasar menyambutnya dengan positif, karena Meta menemukan cara untuk mulai memperoleh hasil dari investasinya, bahkan sebelum ada yang benar-benar tahu siapa pemenang perang AI ini. Pelajarannya sederhana. Anda tidak harus memenangkan tujuan awal untuk tetap memperoleh keuntungan dari apa yang Anda bangun demi mengejar tujuan tersebut. Meta membangun infrastruktur untuk mengejar OpenAI dan Google. Namun pada akhirnya, infrastruktur itu sendiri, terlepas dari siapapun yang menang atau kalah, ternyata sudah memiliki nilai yang berdiri sendiri. Kadang-kadang aset yang Anda bangun untuk mengejar satu ambisi besar justru menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada ambisi itu sendiri. Selama Anda cukup jeli untuk mulai mencairkan nilainya lebih awal.
tanpa harus menunggu ambisi tersebut benar-benar terbukti berhasil. Tentu saja, strategi ini bukan tanpa risiko. Sejumlah pengamat tetap mengingatkan bahwa perlombaan membangun infrastruktur AI bisa saja berubah menjadi gelembung yang sangat bergantung pada tingginya permintaan komputasi daripada chip yang tidak cepat kehilangan nilainya. Namun untuk saat ini, Meta hanyalah salah satu contoh perusahaan teknologi raksasa yang harus menanggung tekanan investasi AI yang terus membengkak. Sementara siapa yang benar-benar akan keluar sebagai pemenang masih belum jelas. Subscribe kalau Anda ingin mengikuti manuver Meta berikutnya.